puasa di zaman sekarang ketika kita tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 14 abad yang lalu Allah menurunkan ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Assalamualaikum. Malam kedua. Assalamualaikum. Sampai Ustaz bagaimana? Sudah datang. Belum ada pengumuman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di hari yang kedua dan malam yang ketiga di bulan Ramadan, kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatan yang paling besar adalah nikmat iman, di mana sampai sekarang kita masih menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan bahwa pada puasa yang kita jalankan dan aktivitas ibadah yang lainnya yang mengiringi puasa di bulan Ramadan adalah dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang sangat besar, kenikmatan yang sangat besar, dan kita masih meyakini bahwa puasa yang kita jalankan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu juga ketika Allah turunkan ayat tentang puasa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan puasa bagaimana ditetapkan juga untuk orang-orang sebelum kalian yang bertakwa, la'allakum tattaqun.
Takwa itu untuk kita, untuk hamba Allah yang beriman, yang yakin bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang hidup di akhir zaman. Pada zaman ini sulit mempercayai, sulit mengikuti, sulit melaksanakan perintah puasa di zaman sekarang ketika kita tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 14 abad yang lalu Allah menurunkan ayat ini, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena tujuannya pun tentu agar kita orang yang beriman ini, yang yakin kepada Allah dan menjalankan perintah puasa ini, bertakwa, agar kita punya bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang bertakwa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, innallahi atqakum. Karena Allah berfirman, sungguhnya yang mulia di sisiku nanti adalah orang yang beriman di antara kalian, bertakwa di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena takwa nanti orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa intinya adalah mencari bekal takwa agar kita nanti dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman, "Fatazawwadu," maka berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya bekal yang baik adalah takwa. Karena yang paling dekat adalah dengan Allah nanti di yaumil qiyamah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah dalam kehidupannya di dunia, termasuk menjalankan perintah puasa pada bulan Ramadan. Takwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk kita nanti menghadap Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan, ibadah puasa adalah sarana kita untuk mengumpulkan bekal, tempat kita untuk mengumpulkan bekal puasa, ibadah-ibadah, ansyitah atau kegiatan amaliyah di bulan Ramadan adalah bekal-bekal yang akan kita kumpulkan nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Allah memanggil kita sesuai dengan ajal kita masing-masing. Maka kita ingat nasihat Abu Bakar Siddiq jika menasihati kita apabila kita sudah dipanggil Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menasihati kita, man dakhalal kubra bila zadi. Siapa yang masuk kubur, meninggal dunia, sudah selesai ajalnya. Ajalnya telah sampai, umurnya telah selesai. Bila zadin, tanpa bekal. Ka'annama raqibal bahri bila safinah, bagaikan orang yang melaut, mengarungi lautan tanpa perahu yang dimilikinya. Bayangkan sekalian, apabila kita mengarungi lautan yang begitu dalam, yang ombak begitu besar, bahkan ketika ombak itu mengamuk besar tinggi, lebih tinggi dari rumah kita. Bayangkan ketika hewan-hewan buas di lautan kita arungi tanpa perahu,
yang kita naiki di lautan lepas. Begitulah bagaikan ibarat yang dilukiskan, yang disampaikan dari asar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jika kita masuk kubur, meninggal dunia tanpa zat, tanpa bekal yang kita bawa, yang kita hadapkan di hadapan Allah ketika kita meninggal dunia, ka'annama seperti kita rokibal bahri, mengarungi lautan bila safina, tanpa kapal, tanpa perahu yang kita tumpangi untuk menuju menghadap Allah di akhirat, di pulau kekalnya kita hidup. Karena dunia adalah sementara, dunia adalah alam sementara, alam fana, sementara dengan yang aslinya kita nanti sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa memanfaatkan amalia di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang Allah sampaikan kepada kita di bulan Ramadan, ibadah yang Allah sempatkan mampir di kehidupan kita, dan kita disempatkan Allah untuk mampir, menghirup dan menikmati bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan ibadah dibanding membuang waktu yang sia-sia di bulan Ramadan dalam kondisi kita pada saat ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud, subhana malikil hayyul la yamutu wa yamutu wa yamutu abadan. Subhanallah wa malaikatu wa ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ونعوذ بك من شر الناس. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله. نسألك رضوان والجنة ونعوذ بك من شر الناس. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله. نسألك رضوان والجنة ونعوذ بك من اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا الله الرحمن الرحيم لا يجوز Tanda tangan. Tanda tangan? Apa yang mau ditandai? Kamu bisa apa yang kamu dengar?